Polisi lakukan rekonstruksi kasus pembunuhan di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang, tepatnya di seberang salah satu tempat hiburan malam, THM, Jumat, tanggal 27 Januari tahun 2023, di Mapolsek Sungai Pinang. Untuk diketahui kasus tersebut terjadi pada Selasa, tanggal 20 Desember tahun 2022. Lalu pada pukul 23.30 WITA yang dilakukan tersangka Rasbian Tanto, 36, terhadap rekan diskusinya Stephen Ponto, 30. Kala itu pelaku dan korban terlibat perdebatan dan berujung penembakan menggunakan senapan angin yang dilakukan oleh Rasbian Tanto. Oleh sebab itu sebagai syarat material dalam melengkapi pemeriksaan penyidik, akhirnya rekonstruksi dilaksanakan dengan turut dihadiri oleh pihak Kejaksaan Negeri, Kejari, Samarinda, penyidik Polsek Sungai Pinang, unit Inafis Satreskrim Polresta Samarinda dan tersangka itu sendiri. Terdapat 20 adegan reka ulang yang diperankan tersangka Rasbian Tanto, 36. Mulai dari bagaimana awal mula kejadian tersebut terjadi hingga menewaskan Stephen Ponto, 30. Tidak ada adegan yang ditambah dan dikurangi. Artinya setiap adegan ini sudah dilakukan sesuai dengan hasil penyidikan dari peristiwa yang terjadi, dengan disaksikan langsung oleh perwakilan pihak kejaksaan. Rekonstruksi ini akan menjadi salah satu syarat untuk proses penuntutan, imbuh AKP Nurdianto. Dalam perkara ini, pihaknya menjerat tersangka dengan pasal 338 KUHP junto pasal 351 KUHP, dengan ancaman 15 tahun kurungan penjara. Diberitakan sebelumnya, kejadian pembunuhan tersebut terjadi pada Selasa, 20/12, sekitar pukul 23.30 waktu Indonesia Tengah di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Bandara, Kecamatan Sungai Pinang, tepatnya di seberang salah satu tempat hiburan malam, THM. Di mana saat itu Stephen Ponto, 30, dan Rasbian Tanto, 36, sedang mengobrol tentang ketapel. Diketahui korban atau Stephen Ponto memiliki keahlian membuat benda tersebut. Di pertengahan diskusi terjadi perdebatan antara keduanya, di mana korban dikatakan mengejek karya buatan tersangka atau Rasbian Tanto. Tersinggung, pelaku memilih pulang ke rumahnya dan kembali ke tempat kejadian perkara, TKP, dengan membawa sebuah senapan angin yang biasa digunakan untuk berburu. Disitulah pelaku langsung mengarahkan senapan itu kepada korban. Awalnya tembakan tanpa arah tersebut tidak mengenai korban, namun pada tembakan terakhir berhasil mengenai dada sebelah kiri korban. Dari keterangan pelaku ini, korban sempat mengeluarkan senjata tajam, sajam, jenis badik, sehingga refleks menembakkan senapannya itu, ungkap Kapolresta Samarinda Kombes Pol Ari Fadli saat rilis Kamis, 22/12, lalu di Mapolresta Samarinda. Pasca kejadian itu seketika korban langsung tergeletak dan dievakuasi oleh warga sekitar, sementara pelaku langsung melarikan diri. Saat dievakuasi ke rumah sakit, dalam perjalanan ke rumah sakit korban meninggal dunia. Dari hasil autopsi berdasarkan keterangan awal dokter forensik, kematian korban akibat peluru yang menembus paru-paru dan bersarang di tulang iga belakang, tutupnya.